Di sini saya punya buku jadul, buku ini apa, fikih, tapi dia bahasanya itu bahasa Sunda, tulisannya Arab. Coba kita baca, yang ini tuh dibaca Parukunan Sunda, Parukunan Sunda. Oke, di sini kita baca kenging nyundakeun tina karangan Asy-Syaikh Al-Alim Al-Allamah Al-Haji Abdul Rasyid, ya. Ya di sini dia pakai bahasa Sunda tapi aksara Arab. Ya kelihatan di sini juga kan ada huruf go tapi titik tiga. Jadi namanya aksara Arab Sunda. Atau kalau di Jawa disebutnya aksara pegon. Kalau anak pesantren dulu belajar, mereka memang pakai aksara pegon atau Jawi atau Arab Sunda kayak gini ya. Kalau sekarang udah jarang. Biasanya di pesantren tradisional. Nah kayak gini, ini udah rusak karena ini udah lama banget, udah berapa puluh tahun. Nah coba di sini kita lihat, alhamdulillahi wahdahu wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa mawalah wa ba'du. Maka anapun ari pardu syahadat eta aya 2 perkara. Nah, coba saya terjemahin ke bahasa Indonesia ya. Maka adapun bahwa fardu syahadat itu ada 2 perkara. Hiji, ngaku kuletah, artinya satu mengakui atau mengikrarkan dengan lidah. 2 ngabenarkeun ku hate. 2 membenarkan dengan hati. Ari kasampurnaan syahadat eta aya eta 4 perkara. Jika kesempurnaan atau bahwa kesempurnaan syahadat itu 4 perkara. Hiji dikanyahokeun, 1 diketahui, 2 diaku tegasna diucapkeun, 2 diakui tegasna itu maksudnya maksudnya diucapkan. 3 dibenarkeun, 3 dibenarkan, 4 diyakinkeun, 4 diyakinkan ari rukun syahadat eta 4. Nah jadi kayak gini ya isinya. Di sini juga ada dia bab tentang menyolatkan jenazah, ngurus jenazah kayak gitu ya. Kalau orang zaman sekarang memang jarang ada yang bisa baca kayak gini. Kalau dulu dia nggak ada nggak ada harokat kayak fathah, kasroh, sukun kayak gini, dulu gundul ya. Jadi cara bacanya gimana ya, dulu ditebak-tebak aja gimana. Nah, kalau dulu kayak gini nih, contoh ya. Nah, dulu kayak gini. Jadi gak ada tanda bacanya, jadi ya harus ditebak-tebak ini dibaca apa. Ya sebenarnya sih gampang aja dibacanya, kan ini a, ri, a, nu disebut gitu kan. Yang paling susah paling di bunyi e-nya itu kan gak ada tanda. Kalau di sini kan ada tanda kayak fathah melengkung ini kan. Ini bunyi e jadi sebut. Nah, jadi kayak gitu. Nah, coba kita lihat halaman. Kayak ini udah lapuk banget tuh. Udah lama. Dina waktu kunut 7 maca salat ka Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dina kunut. Anapun ari sunnah hayah eta moal disebutan di dieu karena loba bilangan nana kayak gitu. Nah ini kayak gini bunyi-bunyi lam fathah ketemu wawu ini kan agak susah, kadang dibacanya lau, kadang dibacanya lo. Jadi ya kita harus ditebak-tebak apakah konteksnya sama gitu.
Tapi karena gak ada bunyi kayak lauba ya pasti ini dibacanya loba. Jadi cuma ada satu kemungkinan walaupun ditulisnya kayak lau gitu kan. Kayak gini misal ini mere, walaupun kita bacanya kayak mairai kan, tapi kan nggak ada kosakata di bahasa Sunda bunyi mairai. Pasti kemungkinan mendekatinya yaitu mere. Jadi kalau fathah ya terus ketemu ya itu kejadiannya jadi me, kayak gitu. Ya gampang sebenarnya karena kan ada tanda bacanya di sini gitu kan. Nah dulu juga kalau belajar kitab kuning memang mereka kenapa pakai pegon atau aksara Arab Sunda atau Jawi ya karena tujuannya ini jadi pas penerjemahan dia lurus dari kanan ke kiri itu sejajar itu ya nulisnya arah nulisnya. Kalau pakai Latin kan susah. Kalau Latin kan dari kiri ke kanan, ini kanan ke kiri. Jadi si tulisan terjemahannya itu tepat ada di bawah aksara. Misal nawaitu, maka terjemahnya di bawahnya adalah sejak kaula atau artinya niatku gitu kan. Terus ini al-ghusla, adus artinya mandi. Jadi kayak gitu. Kalau pakai Latin kan nulisnya nanti ribet, harus dari kiri ke kanan, berarti harus di sini ke atas kan jadi susah kan. Kalau gini kan dari tetet kan cepat gitu. Tapi kalau sekarang jarang ada yang ngajarin lagi kayak gini. Rata-rata cuman pakai Latin ya karena memang anak sekarang nggak tahu gimana, susah ngerti atau emang gimana gitu, atau buat efisiensi waktu belajar. Misal kalau belajar kayak gini lagi kan emang ribet. Tapi kalau pakai Latin kan mungkin lebih gampang, tapi kan ini untuk mempertahankan budaya juga kan harusnya dipertahankan. Ya kayak gini. Ya ini full bahasa Sunda ya. Udah tua banget saya, ini dari zaman saya masih SD gitu ya, ada. Kayaknya ini peninggalan tahun 90-an ya. Udah lama banget.